Saya secara pribadi menganjurkan kita semua untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, santri-santri sekalian supaya bergabung di Banser. Kenapa saya menganjurkan agar santri-santri sekalian itu gabung di Banser, gabung di Gerakan Pemuda Ansor? Karena saya yakin, ya, hakul yakin, saya yakin bahwa orang-orang yang bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, gabung di Banser, saya yakin kelak akan. Semua dari kita pasti ingin masuk surga. Tapi yo nggak obral-obral banget tuh ya masuk surga. Masa gara-gara masuk organisasi tertentu terus gampang banget masuk surganya. Ki piye iki keyakinan opo rek sing kaya ngene iki. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya mengambil kesimpulan ini? Dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini problem kedua. Ustadz ini menggunakan hadis palsu ya untuk mengobrol masuk surga. Bahaya pemahaman yang kayak begini ini. Di mana Rasulullah bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Barang siapa yang mengunjungi orang alim, seolah-olah dia mengunjungi aku, kata Rasulullah. "Wa man safaha 'aliman faka'annama safahani." Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, maka seolah-olah dia berjabat tangan dengan aku. "Wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya." Barang siapa yang duduk bersama orang alim, seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia, kata Rasulullah. "Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, apa kata Rasulullah? Ajlastuhu ma'i, aku akan mendudukkannya bersamaku, kata Rasulullah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yang ini bukan pertanyaan, tapi permohonan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami Ustaz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustaz, tolong cari kami Ustaz. Ajak kami masuk ke dalam surga, sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa anak. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT. Dan doakan Ustaz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak, jangan. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan Ustaz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadang-kala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu, yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustaz. Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu man tus'al bihi nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak.